ini dan saya diajakin, tapi kita belum tahu tuh perannya yang mana gitu kan. Wah, kita semua senang banget, pokoknya bisa bergabung aja tuh udah senang banget, apalagi ditawarin jadi karakter utamanya gitu. Tapi begitu pas ditawarin jadi karakter utamanya, saya malah bisa nggak ya gue gitu, maksudnya ini kan berat banget dan pasti akan dibanding-bandingkan gitu, beban banget. Cuman dari situ justru malah nguatin kita semua nih para pemain ya, justru kita harus punya beban. Kalau kita nggak punya beban ya kita akan syuting ini jadi seenaknya aja, seringan itu gitu, karena tahu ini akan dibandingkan ya kita harus kasih yang terbaik gitu. Jadi ya udah, kita kerja keras masing-masing karakter, cari apa namanya, cari pendekatannya masing-masing, terus kita reading, workshop, dan insya Allah kita bisa kasih yang terbaik. Kayak ketika film ini juga berhubungan sama anak, juga anaknya perempuan, terus sama kehidupan dia sih seorang bapak dirimu sama anakmu gitu loh kan, Kalau harus ngekepin anak dengan kejadian karir. Kalau secara cerita sih beda gitu. Amit-amit apa namanya, jangan sampai kejadian seperti itu. Bapak yang penyayang gitu. Iya, tapi memang ketika semua laki-laki, bahkan yang belum kawin sekalipun, belum punya anak sekalipun, kayaknya akan tersentuh gitu jiwa kelaki-lakiannya, apalagi untuk melindungi seorang anak perempuan, apalagi anak kecil gitu kan, apalagi saya yang punya anak gitu. Dan kebetulan si Grace yang bermain di sini umurnya itu sama persis kayak anak saya gitu. Dan ketika membangun chemistry dengan dia, ya otomatis jadi memudahkan saya gitu, karena yang saya lihat adalah sosok anak kecil yang umurnya sama kayak anak saya, dan kebetulan sering saya ajak ketemu juga, jadi main bareng, itu membantu saya untuk membangun emosi gitu. Walaupun chemistry yang dibangun itu nggak bisa sama kayak chemistry saya sama anak perempuan saya, karena kan di sini saya ada boarding, ada batasan bahwa saya mengalami disabilitas gitu, berkebutuhan khusus, jadi nggak bisa seperti orang-orang normal atau teman-teman semua normal dengan anak. Jadi memang ada gap antara saya dan anak saya gitu. Tapi ya ini satu challenge buat saya, mudah-mudahan bisa kasih yang terbaik. Menjadi seorang disabilitas saat ini mungkin seperti apa mas? Susahnya adalah dalam arti jangan sampai kita memberikan satu gambaran yang ternyata berbeda dengan fakta sebenarnya. Makanya ketika saya dapat skrip ini, saya bilang izin Farman, boleh nggak saya kasih skrip ini ke psikolog, karena saya benar-benar buta tentang disabilitas ini. Disabilitasnya apapun saya nggak ngerti gitu. Akhirnya saya nggak mau main-main deh kalau untuk berurusan dengan berkebutuhan khusus seperti ini. Akhirnya saya kasih skripnya ke ketiga psikolog, dan mereka mempelajari. Akhirnya mereka ini nggak saling kenal gitu psikolognya. Yang pertama bilang ini intelektual disabilitas, jadi secara fisik tidak pernah ada masalah. Yang bermasalah adalah kemampuan dia berpikir itu sama seperti anak kecil. Psikolog kedua dan ketiga pun sama itu. Terus kalau udah tahu ini sama, saya mau lihat realnya seperti apa gitu. Ada nggak contoh orangnya gitu. Saya dikasih lihat, saya ketemu berkali-kali dengan orang-orang tersebut yang saya jadikan role modelnya gitu. Akhirnya saya jadi mulai berkomunikasi dengan mereka, dan saya videoin dengan si izin pengawasnya, dokternya, dan setiap saya melakukan adegan sesuatu, misalnya ada improve sesuatu nih di lapangan, saya harus tanya dulu saya harus telepon dulu psikolognya, ini kita mau bikin kayak begini nih, apakah masih on the track atau sebenarnya ini udah keluar jalur dari disabilitasnya, ini masih bisa gitu. Karena gimana pun juga kan, walaupun ini faktanya adalah benar tentang disabilitas, tapi kan ini sebuah film fiktif, film yang didramatisasi gitu. Jadi harus ada dramatis yang dinaikkan, dilebayin, ada yang dikurangi. Nah, itu yang tetap harus saya konsultasiin gitu. Jadinya insya Allah apa yang saya lakuin nanti itu udah sesuai dengan psikolog-psikolog yang menjadi acuan buat kita di film ini. Meragakan ini memang susah ya, apalagi kita normal gitu. Benar. Memang harus lihat dulu Mbak, harus lihat orangnya gitu. Karena tingkatannya pun berbeda, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, apa nih yang cocok untuk skenario ini gitu. Terus kita nggak bisa memberikan contoh yang salah, karena ketika orang yang paham soal ini langsung bisa, itu bukan intelektual disabilitas, itu bukan autism. Jadi makanya ketika saya reading workshop kan latihan acting gitu, itu di videoin
terus video-video itu dikirim ke apa namanya, ke psikolog itu. Bener nggak pendekatannya seperti ini? Waktu awal-awal sih ada yang benar, ada yang salah, tapi lama-lama kita udah mulai tahu nih batasan-batasannya. Akhirnya oh udah oke, ini udah oke. Nah, begitu ada improvisasi dari sutradara, saya maunya kayak gini adegannya. Saya coba create, terus saya kirimin lagi, kalau kayak gini gimana ya, batasannya seperti apa ya. Jadi jangan sampai menjadi lebay gitu. Lebay pun nggak masalah, asal itu masih dalam track berkebutuhan khusus yang sesuai dengan skrip film.